Ya, pemirsa panitia seleksi KPK baru-baru ini telah mengumumkan sebanyak 80 orang calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK yang lolos tes tertulis. Panitia seleksi KPK pun diingatkan untuk objektif memilih calon pimpinan KPK yang berintegrasi. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah tersambung dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Halo, selamat pagi Mas Yudi. Pagi Mas Habib Terima dan Mbak kasih Tika. sudah bergabung Selamat Mas pagi. Yudi. Ya Mas Yudi, ini bagaimana panitia seleksi mendefinisikan dan mengukur cacat etik pada calon pimpinan KPK? Silakan Mas. Ya, baik, kita tahu bahwa sudah ada 2 tahapan seleksi yang dilalui oleh para calon pimpinan KPK ini. Mulai dari pertama itu syarat administratif sesuai dengan Undang-Undang KPK, kemudian yang kedua ujian tertulis yang kita tahu terkait dengan kompetensi. Jadi 40 orang capim KPK dan Dewas KPK yang juga 40 ini semuanya sudah lolos administratif dan tes tertulis. Artinya secara kompetensi dan persyaratan mereka sudah memenuhi syarat. Namun kita tahu bahwa eh, ini adalah orang-orang yang akan memimpin KPK, menjadi calon pimpinan KPK yang kita tahu bahwa saat ini KPK terpuruk kepercayaan publiknya, di mana kalah dari penegak hukum yang lain, bahkan dari parlemen. Untuk itulah maka yang harus dilakukan oleh pansel adalah jangan mengulangi pansel yang lalu ketika salah memilih pimpinan KPK. Yang harus dilakukan adalah saat ini salah satu hal yang penting untuk membangun kepercayaan publik kepada KPK adalah pimpinannya yang harus dipercaya oleh publik. Yang artinya bahwa jangan sampai ada kesalahan kecil pun, ya, Ya. kesalahan di masa lalu, rekam jejak, integritas dari calon pimpinan KPK yang bermasalah, yang malah nantinya ketika dia menjadi pimpinan KPK malah dia menjadi beban bagi KPK, alih-alih dia berprestasi dalam memberantas korupsi, malah nanti kita akan dejavu waktu kepemimpinan Firly di mana lebih banyak kontroversi. Jadi saat ini kita tahu pansel sudah menjelaskan kepada publik bahwa tanggal 28 atau 29 Agustus ini, ya kalau tidak salah, itu akan ada seleksi selanjutnya yaitu Ya. profil assessment, yang kita harapkan bahwa disitulah ya pansel berani untuk Ya. mencoret calon pimpinan yang bermasalah seperti itu Mbak dan Mas. Baik, Mas Yudi, tadi seperti Anda sebutkan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pansel. Ini artinya penting sekali untuk memastikan bahwa informasi tentang catatan etik ini diverifikasi oleh pihak ketiga yang independen. Menurut Anda, apakah ada mekanisme verifikasi yang independen dalam riwayat etik calon yang diajukan, Mas Yudi? Ya, sampai saat ini saya belum mendengar adanya pelibatan ya dari pihak yang independen, dalam hal ini adalah NGO gitu kan, atau LSM atau tokoh anti korupsi. Tapi ya biasanya mereka pasti akan melibatkan penegak hukum ya, yang karena kan pansel ini kan dipilih oleh presiden ya dan dilantik oleh presiden untuk kemudian menjalankan tugasnya dalam memilih seleksi. Namun saya percayalah walaupun nggak ada pihak ketiga ya, tapi setidaknya mereka mempunyai 2 hal ya. Pertama, informasi dari penegak hukum, yang kedua informasi dari masyarakat. Yang saya lihat itu mereka sudah ini ya menyebarkan ya kemana harus melaporkan. Namun sebenarnya Mbak, yang paling penting adalah bagaimana terhadap pelaporan tersebut ya, sekecil apapun itu harus diseriusi oleh mereka. Jangan sampai nanti ya pansel ini ya kemudian terhadap informasi-informasi tersebut bersifat permisif ya. Wah, ini belum bisa dibuktikan, ini buktinya lemah. Jangan sampai seperti itu. Kita tahu bahwa pengalaman yang lalu bagaimana ketika salah satu capim yang melanggar etik, kemudian banyak demo dan sebagainya, malah kemudian melenggang ke 10 besar. Ini kan yang menurut saya menjadi PR bagi Dewas kali ini. Jadi pansel kali ini. Jadi pansel itu ya itu harus benar-benar menyoroti atau kemudian serius terhadap Ya. pelaporan dari manapun, baik penegak hukum maupun kemudian dari masyarakat. Jangan sampai mereka beralasan bahwa oh ini
hanya pelaporan ini hanya informasi aja tidak ada bukti. Jangan, bahwa yang tadi saya katakan, jangan sampai nanti bahwa walaupun laporan tersebut tidak dilakukan dengan bukti yang kuat, tapi permasalahan ketika nanti mereka menjadi pimpinan ternyata buktinya kuat. Yang tadi saya katakan bahwa jangan sampai nanti pimpinan KPK ke depan itu punya kasus, punya cacat di masa lalu, baik itu integritas, harta yang tidak wajar, rekening gendut, gitu kan, ataupun perbuatan-perbuatan lainnya yang kemudian ketika mereka menangani kasus besar, ini mereka malah akan dijadikan sandera sehingga tidak berani dan independen untuk menangani kasus-kasus besar. Seperti itu, Mbak. Ya, Mas Yudi, tadi Anda juga menyebutkan bahwa panitia seleksi juga melibatkan masyarakat terkait dengan informasi cacat etik dari calon pimpinan dan juga calon dewan pengawas. Lalu bagaimana agar informasi ini valid? Bagaimana proses panitia seleksi dalam mengidentifikasi dan juga menyelidiki laporan atau tuduhan cacat etik terhadap calon pimpinan ataupun calon dewan pengawas KPK? Ya, pertanyaan yang bagus, Mas, ya, yang harus kita kemudian tanyakan kepada pansel juga bagaimana proses mereka melakukan verifikasinya. Kalau dari saya, usul saya adalah ketika ada informasi terkait dengan adanya dugaan pelanggaran etik dari salah satu calon pimpinan KPK, maka pansel harus jemput bola ke instansi mana dia berasal. Apakah kemudian dari internal KPK, apakah penegak hukum, ataupun dari kementerian, ataupun dari kampus, gitu kan, untuk mencari tahu bagaimana duduk perkara sebenarnya dia dilaporkan. Tentu dengan tadi kode etik, jangan sampai yang melaporkan disampaikan kepada publik ataupun bocor ya, bahwa saat ini yang paling penting juga mengamankan sumber. Jadi sekali lagi bahwa ketika ada informasi seperti itu maka pansel harus proaktif ya untuk mencari tahu mengenai duduk perkara dari laporan masyarakat seperti itu, Mas, supaya mereka bisa mengambil keputusan. Walaupun memang belum ada putusan, tetapi setidaknya itu sudah bisa menjadi gambaran mereka untuk mencoret. Apalagi kita tahu profil asesmen ini sangat penting. Di sinilah nanti kita akan melihat apakah pansel akan berani mencoret capim yang bermasalah. Kalau tidak berani, maka bisa jadi akan ada prasangka-prasangka bahwa pansel ternyata tidak independen dan lain sebagainya. Seperti itu, Mas Habib. Ya, Mas Yudi. Kemudian sejauh mana riwayat kinerja dan integritas calon menjadi faktor penentu dalam seleksi dibandingkan dengan latar belakang hukum atau sekedar administratif? Ya, kita sudah punya banyak pengalaman dari pimpinan KPK sebelumnya ya. Sudah lolos administrasi, sudah lolos kompetensi, pintar gitu kan, cerdas, pengalaman puluhan tahun di bidang penegak hukum, tapi ternyata integritasnya buruk ya. Karena kita tahu bahwa misalnya seperti kasus perkaranya Lili Pintauli, ya itu kan terkait hanya dengan tiket Mandalika gitu kan, menonton. Saya pikir harusnya pimpinan KPK udah selesai lah dengan kayak begitu-begitu gitu kan, ataupun kemudian kait dengan bermain perkara dalam wali kota Tanjung Balai ataupun Firly yang dari awal bermain bulu tangkis, dari situlah kemudian masuk dia menjadi tersangka kasus korupsi dugaan menerima gratifikasi dan pemerasan. Jadi itu, Mbak, jadi pintar itu bukan sekedar jadi pimpinan KPK bukan hanya sekedar butuh orang pintar, butuh orang cerdas, tetapi orang yang punya integritas dan pantas di situ. Karena pimpinan KPK harusnya adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Seperti itu, Mbak Cica. Ya, Mas Yudi, ini saya melihat panitia seleksi ini memiliki tanggung jawab yang sangat berat sekali. Dan apakah nanti akan ada sesuatu yang membuat panitia seleksi ini menyalahgunakan wewenangnya? Ini pertanyaan saya, bagaimana sebenarnya panitia seleksi menjaga agar proses penilaian cacat etik ini tidak digunakan sebagai alat untuk mendiskreditkan calon tertentu secara politik, Mas? Mas, jadi memang bisa juga, ini kan pisau bermata dua. Bisa jadi ternyata ada orang yang bagus, tapi ternyata dia ada permasalahan yang minor gitu ya, yang istilahnya sebenarnya tidak terlalu bermasalah gitu ya, tapi kemudian dijadikan untuk menyingkirkan. Tapi kemudian sama seperti ada orang yang bermasalah ya kan, kemudian diteriakkan oleh masyarakat supaya dia dicoret, tapi kemudian malah dia yang terpilih. Nah, disinilah kita nanti akan melihat dan terus memantau
ya dari tahap terkait dengan seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi ini yang kita tahu bahwa pasti akan tercium baunya dari hasil-hasil asesmen mereka ketika ada orang-orang yang bermasalah tapi masih tetap lolos, Mas. Jadi seperti itu. Jadi kita akan bisa melihat kinerja mereka, apakah mereka memang akan Ya. menyingkirkan orang baik dengan alasan yang tadi mengada-ngada, ya, ataupun kemudian mempertahankan orang yang rekam jejaknya buruk, tapi kemudian karena independensinya diragukan, pansel akhirnya malah dipilih orang-orang seperti itu. Jadi kita akan lihat nih, Mas, di profil assessment. Ya. Disitulah pertaruhan ya reputasi para Ya. panitia seleksi yang sebenarnya kita tahu mereka adalah orang-orang hebat. Mereka terdiri dari akademisi, terdiri dari ahli hukum, ketua lembaga negara, PPATK, BPKP, yang kita harapkan bahwa mereka jangan sampai menggadaikan amarah mereka untuk memilih capim yang tidak benar, bahwa sebenarnya ini adalah beban bagi mereka untuk bisa memilih, karena yang dipilih adalah pimpinan KPK yang bukan sekedar lembaga negara tapi pemimpin dalam pergerakan pemberantasan korupsi di negara kita yang saat ini korupsi masih merajalela. Begitu, Mas Habib. Baik, terima kasih Mas Yudi Ya. Purnomo atas waktunya untuk dialog pada pagi hari ini. Semoga nantinya pansel ini bisa memilih calon pimpinan KPK dan juga Dewan Pengawas KPK yang berintegritas tinggi. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas Mas Yudi.